Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware maupun software, dan caranya bisa di online ataupun offline ya. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Yang ingin servis melalui online bisa menghubungi lewat nomor yang sering saya sisipkan di kolom deskripsi ataupun melalui komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan kali ini. Di saat ini ada Oppo A16e ya, Oppo A16e dengan kode CPH 2421. Untuk kode CPH-nya 2421. Kondisinya adalah seperti ini ya, masukkan kata sandi layar kunci. Hal ini terjadi sebelumnya lupa dengan pin pola layar di handphone ini dilakukan hard reset, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini ya, masukkan kata sandi kembali. Hal ini tidak bisa kita masukkan untuk kata sandinya karena sebelumnya lupa. Ada alternatif sebenarnya apabila ingat dengan akun Google-nya, dapat diklik di logo silang ini, diklik kemudian handphone akan dibawa ke verifikasi akun Google. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, dapat dimasukkan di kolom email ataupun nomor telepon, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password yang sebelumnya ada di handphone ini ya, password dari akun Gmail, kemudian klik selanjutnya di setting ke halaman selanjutnya, kemudian handphone masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti di halnya handphone ini ya, tersangkut verifikasi akun Gmail seperti ini ataupun verifikasi gambarkan ataupun masukkan sandi layar kunci di Oppo A16e seperti ini, harus kita membypass ataupun mengerjakan dengan teori tertentu. Oke, akan kita bahas di kali ini ya. Di posisi seperti ini dapat kita langsung saja ke menu awal di mana ada kata pilihan bahasa seperti ini ya. Oke, untuk di handphone ini sudah terkoneksi di jaringan WiFi, sebelumnya sudah terkoneksi di jaringan WiFi ya. Oke, coba kita masuk di panggilan darurat, coba kita ketikkan kode rahasia Oppo ya. Kita ketikkan bintang pagar 813, apakah masih bisa digunakan untuk membypass? Coba kita lihat sebentar. Kita tunggu sampai 5 detik ya. Apabila tidak ada perubahan berarti cara ini tidak bisa. Rupanya tidak bisa. Untuk kode ini dapat kita kembali saja. Oke, di sini untuk jaringan WiFi terkoneksi ya. Kita masuk saja di jaringan WiFi agar lebih jelas saja. Oke, di jaringan WiFi sudah terhubung. Untuk jaringan WiFi terhubung, kita lakukan langkah yang pertama ya. Kita tekan untuk volume atas dan bawah. Oke, volume atas dan bawah ini kita tekan secara bersamaan agar muncul seperti ini ya. Aktifkan tollback. Di sini dapat kita klik di aktifkan. Setelah kita klik diaktifkan, kita tekan kembali untuk volume atas dan bawahnya untuk memunculkan mode tollback-nya ya. Kita tekan kembali untuk volume atas dan bawah. Oke, akan muncul seperti ini ya. Selamat datang di tollback. Kita gambarkan huruf L yang terbalik ya. Coba kita gambarkan huruf L yang terbalik. Oke, seperti ini akan muncul izinkan rangkaian fitur aksesibilitas Android merekam audio. Di sini kita klik izinkan. Akan muncul gunakan perintah suara ya. Kita klik di bagian ini. Google Assistant. Buka setelan. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita matikan untuk mode tollback-nya dengan menekan volume atas dan bawah kembali. Oke, untuk mode tollback sudah nonaktif ya. Dapat kita lanjut. Di sini ada kata buka setelan yang berlogo gerigi. Kita klik di bagian ini buka setelan, maka pengaturan dari handphone ini akan terbuka secara otomatis. Oke, kita dapat lanjut saja untuk caranya. Kita cek dulu tentang ponsel ya. Kita lihat tentang ponsel. Di sini untuk nama perangkat adalah Oppo A16e. Untuk versi Android-nya di versi Android 11. Coba kita klik di versi Android 11 ya. Kita lihat untuk versi Android-nya 11. Ini kita lanjut saja hanya untuk melihat untuk versi Android-nya ya.
coba kita masuk ke menu tambahan ataupun pengaturan tambahan ya. Setelah kita lihat tadi, kita masuk di menu pengaturan tambahan. Kita coba ke bawah, di sini ada cadangkan dan reset. Kita coba masuk di cadangkan dan reset. Untuk cadangkan dataku di sini masih berwarna keabu-abuan ataupun ini ya, off ya. Untuk settingannya off, kita klik di bagian ini. Kita lihat ada logo hijau ataupun warna hijau yang dua-duanya berwarna hijau. Di sini coba kita nonaktifkan untuk pemulihan otomatis, kemudian cadangkan dataku juga kita nonaktifkan. Setelah keduanya nonaktif, coba kita klik di reset setelan pabrik ya. Reset setelan pabrik ternyata tidak bisa kita reset untuk handphone ini. Ini tidak bisa kita reset untuk pengaturannya, maka dapat kita lanjut saja. Kita klik kembali satu kali, sampai di menu pengaturan kembali ya. Oke, kita lihat di sini, kita scroll saja ke bawah seperti ini. Kita mencari yang namanya menu layar awal dan layar kunci. Di sini ada menu layar awal dan layar kunci, dapat kita klik untuk menu layar awal dan layar kuncinya. Maka akan tampil layar awal dan layar kunci. Kita lihat bagian yang berada di tengah, ada tata letak layar kunci, ada 4x6 ya. Untuk ini kita klik 4x6-nya ini, kita klik, kemudian handphone akan masuk ke menu seperti ini ya. Kita tunggu sebentar. Oke, untuk tampilan menu sudah dapat kita lihat. Di sini belum selesai untuk pengerjaan kita ya. Untuk pengerjaan kita belum selesai karena akan kita bypass lanjut ya. Dapat kita lihat dulu, untuk di sini ada alat bantu. Di sebelah pengaturan ada alat bantu, coba kita buka dulu. Oke. Setelah kita buka, di sini ada menu clone phone ya. Kita gunakan clone phone ini untuk membypass lanjut ya. Oke, karena ada clone phone maka akan kita gunakan handphone bantuan lain. Kita ambil bantuan handphone lain dulu. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk handphone bantuan lainnya. Di handphone bantuan lain ini ada akun Gmail beserta password ya. Oke, untuk handphone ini bebas, boleh di Samsung, boleh di Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Di sini saya gunakan Samsung. Untuk koneksi jaringan WiFi terkoneksi ataupun jaringan kartu SIM data boleh juga. Di sini akan kita download yang namanya clone phone yang seperti ini ya, berwarna biru dan hijau. Kita download dari Play Store. Untuk Play Store kita buka, kemudian di kolom telusurinya kita klik, kita masukkan kata clone phone ya. Kita tulis di kolom pencarian clone phone. Seperti ini, dapat kita lihat sebentar. Untuk tulisan clone phone-nya pastikan benar. Setelah clone phone kita tulis benar ya, kita klik di bagian clone phone-nya, kemudian kita install yang namanya kita download yang namanya clone phone ya. Oke, di sini ada Oppo clone phone yang berlogo ataupun bergambar biru dan hijau. Oke ya, untuk biru dan hijau ini sudah dapat kita lihat. Lalu klik install ya, seperti di atasnya ini belum diinstal. Untuk di saya sudah mendownload yang namanya Oppo clone phone, maka menjadi kata buka. Oke, kita cari yang kita download tadi yang namanya Oppo clone phone. Kita cari dulu ya. Oke, sudah dapat kita lihat untuk clone phone yang bergambar berwarna biru dan hijau, karena di sini juga berwarna biru dan hijau ya. Di sini dapat kita buka dulu untuk clone phone-nya. Clone phone-nya ini kita klik, kemudian akan muncul scan the QR code to connect ya. Kita klik di bagian ini, kemudian kita klik OK. Maka akan tampil semacam kamera ya. Apabila meminta izin dari sumber handphone ini, silahkan klik OK ataupun izinkan. Setelah tampil seperti ini, semacam kamera, kita berpindah ke handphone yang kita kerjakan. Di sini kita pilih di Oppo clone phone ataupun clone phone ini, kita klik. Kita tunggu sebentar, akan muncul seperti ini ya clone phone. Kita klik setuju dan lanjutkan. Di sini ada perintah ataupun pengaturan akses semua file. Kita klik di pengaturan dulu. Ada izin akses untuk mengelola semua file, kita aktifkan. Kemudian kita kembali satu kali. Oke, di sini dapat kita klik keluar. Oke ya, keluar seperti tadi karena mungkin pengaturan. Kita coba kembali buka clone phone-nya.
Di sini ternyata meminta kembali, kita klik di pengaturan coba, karena di sini meminta kembali, kita izinkan, kita coba kembali dari sini ya. Oke, setelah itu di sini akan kita lihat ada telepon lama dan telepon baru. Kita pilih di telepon baru ya, karena akan kita kirim dari gini salah satu aplikasi. Kita pilih di telepon baru. Akan muncul 3 pilihan, impor dari ponsel Oppo, impor dari ponsel Android, impor dari iPhone. Karena handphone saya Samsung, maka saya pilih di impor dari ponsel Android ya. Apabila handphone ini Oppo ataupun Realme ataupun OnePlus, silahkan pilih di impor dari ponsel Oppo. Oke, handphone saya Samsung, maka saya pilih di sini impor data dari ponsel Android. Maka akan muncul seperti ini ya, kata berikutnya muncul, dapat kita klik, kita lihat sebentar, sedang memuat kodenya. Muncul kode batang. Untuk kode batangnya ini kita scan menggunakan ini handphone bantuan ini ya. Kita scan sebentar untuk kodenya. Kita lihat sebentar, di sini sedang menghubungkan ponsel lama dan baru. Di sini dapat kita lihat untuk yang handphone bantuan akan muncul select to data to migrated ya. Untuk ini logo apa namanya, checklist yang berwarna biru ini kita hilangkan dulu. Checklistnya kita hilangkan dulu kecuali aplikasi ya. Kita hilangkan semua checklistnya kecuali aplikasi. Oke, di sini sudah dapat kita lihat terchecklist hanya aplikasi. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita tunggu mempersiapkan data. Kita tunggu untuk logo ini muncul ya, checklistnya muncul. Oke, setelah checklist muncul, kita dapat klik di barisan di katanya ya, ataupun di kalimatnya ini. Kita klik di aplikasi tanpa menyertakan data. Kita klik di bagian ini, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita hilangkan checklist kembali. Untuk semua checklistnya kita hilangkan, kita pilih salah satu. Kita pilih di Facebook saja ya, kita klik di Facebook, kemudian kita klik OK. Kata berikutnya muncul, dapat kita klik berikutnya, kemudian mulai migrasi kita klik, mulai migrasi kita klik kembali. Di sini handphone akan menerima satu aplikasi yaitu Facebook tadi ya. Kita tunggu untuk menerima ini menjadi 100% dulu dan baru kita lanjut. Oke, baru menerima dari beberapa persen ini, kita tunggu untuk 100% menerimanya dulu baru kita lanjut untuk eksekusinya. Ini memerlukan beberapa detik saja ataupun beberapa lama, tidak terlalu lama intinya ya. Pilih aplikasi yang ukurannya kecil saja. Di sini sudah muncul kata selesai, dapat kita klik selesai saja. Oke, di sini sudah apa namanya, sudah ini tadi transfer selesai, memulihkan data, dapat kita lihat dulu. Ini terjadi seperti ini, apa ini ya, memulihkan data 0 dari 0,0. Kita tunggu sebentar apa yang muncul di layar ini ya. Oke, akan tadi berjalan dari 00% tadi akan muncul seperti ini aplikasi dan datanya sudah migrasi selesai ya. Intinya muncul kata migrasi selesai seperti ini, dapat kita lanjut. Kita klik di selesai. Kita klik di selesai, maka akan muncul selamat datang seperti ini ya. Kemudian kita klik mulai. Ini handphone yang kategori agak lama ya, di 2025 ini, maka untuk caranya sedikit berbeda ini tadi ya. Berbeda dengan Android sekarang ataupun keamanan di Oppo sekarang, itu caranya juga berbeda. Oke, setelah masuk di menu pengaturan seperti ini sudah selesai sebenarnya, tetapi harus kita reset data pabrik ya, karena sebelumnya tadi kita reset data pabrik tidak bisa. Kita masuk di pengaturan. Kita tunggu sebentar untuk masuk di pengaturan, agak lambat ini ya. Oke, kita tunggu sebentar masuk di pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah sini, kita masuk di setelan tambahan, dan kita masuk di cadangkan dan reset. Setelah itu untuk cadangkan dataku kita aktifkan, di sini juga kita aktifkan, kita nonaktifkan kembali seperti tadi, kemudian reset data pabrik ya. Oke, reset data pabriknya bisa kita klik. Hapus semua data, kita pilih hapus semua data, klik seperti ini. Kemudian handphone akan mereset data pabrik secara otomatis, handphone mati sejenak kemudian hidup kembali. Kita tunggu untuk reset data pabriknya sebentar, kemudian handphone akan loading
kembali ya, masuk ke mode recovery, kemudian mereset, kemudian masuk ke loading, kemudian ke settingan awal di mana ada pilihan negara, wilayah, bahasa dan seterusnya. Untuk loading di Oppo A16e ini kita jeda ataupun kita percepat videonya sebentar ya untuk loading karena memerlukan waktu yang lumayan lama. Kita percepat videonya sebentar. Oke ya, sudah muncul pengaturan select range width, dapat kita lanjut saja untuk settingannya seperti setting biasa ya. Di sini dapat kita pilih untuk pilihan bahasa, wilayah dan seterusnya. Kita klik lanjut saja dan tidak akan tersangkut kembali di verifikasi akun tadi ya. Untuk jaringan WiFi coba kita lewati. Oke, jaringan WiFi kita lewati saja, kita klik lainnya akan setuju. Metode buka kunci kita klik di nanti. Untuk akun HiPep kita klik di nanti saja, disarankan kita klik berikutnya. Impor data kita pilih di berikutnya saja. Untuk personalisasi kita klik berikutnya. Kita tunggu untuk halaman selanjutnya muncul. Untuk di sini kita lewati saja untuk dari Oppo ya. Selamat datang muncul, Android 11-nya muncul, kita klik di memulai. Handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali seperti biasa ya. Untuk di video kali ini Oppo A16e dengan kode CPH2421 tersangkut verifikasi akun Google Android 11 sudah dapat kita selesaikan, dan semoga untuk video ini ada manfaat dan membantu. Barangkali di luar sana ada yang mencari bagaimana cara membypass Oppo A16e tersangkut verifikasi akun Google-nya ya. Untuk di video kali ini saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Sekali lagi saatnya saya pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat dan membantu ya. Untuk kesekian kalinya saya ucapkan terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe di video saya. Semoga rezeki Anda yang sudah like, comment, subscribe, serta dukung serta support channel saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah, lancar, serta barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Dekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.